Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat zuhur Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, siang hari ini kita sudah memasuki hari ke-19 di bulan Sya'ban tahun 1443 Hijriah. Artinya lebih kurang 10 hari lagi kita umat Islam di seluruh penjuru dunia insya Allah kembali dipertemukan oleh Allah dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah dari Allah. Syahrul Maghfirah, bulan penuh dengan ampunan. Syahrul Rahmah, bulan penuh dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah. Dan juga disebut dengan Syahrul Ibadah, bulan beribadah, bulan peningkatan amal ibadah, bulan dilipat gandakan pahala ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan suci Ramadan. Di mana pada bulan itu kita umat Islam diwajibkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah puasa selama 1 bulan penuh dan amaliah-amaliah Ramadan lainnya. Nah, sebelum kita memulai ibadah puasa itu, Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kembali firman Allah di dalam surah Al-Baqarah 183. Tadi sudah kami bacakan dan telah diterjemah. Ayat itu bila kita perhatikan secara mendalam, bahwa di
dalam ayat itu ada keistimewaan ibadah puasa yang diungkapkan oleh Allah. Nah, hal ini harus kita pahami supaya kita termotivasi untuk beribadah sebanyak-banyaknya di dalam bulan Ramadan. Pertama, di dalam ayat itu Allah ungkapkan keistimewaan ibadah puasa adalah ibadah puasa itu dikhususkan kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Jadi artinya tidak semua orang diwajibkan berpuasa, sekalipun syarat puasa itu adalah Islam, syarat sah puasa. Nah, ayat itu dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, itu adalah panggilan khusus yang dikhususkan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Jadi tidak seluruh orang Islam dipanggil, Pak. Kalau seluruh orang Islam dipanggil, ayat itu akan dimulai dengan ya ayyuhal muslimun, hai sekalian orang Islam. Dan juga tidak seluruh manusia diminta Allah berpuasa. Kalau seluruh manusia, ya ayyuhan nas. Tapi ibadah puasa itu dikhususkan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang berimanlah yang sanggup melaksanakan ibadah puasa yang berat itu, Pak. Tidak ringan, itu berat. Menahan lapar dan haus itu bukan pekerjaan yang mudah, Bapak Ibu. Kita lihat sehari-hari banyak orang karena lapar dia bisa saja membunuh orang, karena lapar dia bisa saja mencuri, karena perutnya lapar dia bisa saja melakukan hal-hal pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah. Tapi sekarang semua orang dirasakan oleh Allah untuk menahan lapar dan haus. Itu hanya orang beriman yang sanggup, Pak. Dan iman itulah yang membuat kesuksesan seseorang berpuasa dalam bulan Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa berdasarkan iman kepada Allah dan penuh perhitungan untuk mencari ridho Allah semata, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Imanlah yang membuat puasa kita sukses itu mendapatkan maghfirah. Salat tarawih juga begitu. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan salat tarawih di malam-malam Ramadan itu berdasarkan iman kepada Allah dan penuh perhitungan untuk mencari ridho Allah semata, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Puasa berdasarkan iman, salat tarawih berdasarkan iman. Tapi banyak orang, kata Nabi, kam man sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Hadis riwayat Tabrani. Betapa banyak orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, dia tidak dapat pahala dari puasa yang dia kerjakan selain rasa lapar dan haus saja. Di hadis yang lain riwayat An-Nasa'i, Rasulullah bersabda, rubba sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyami ilal syahr. Betapa banyak orang berpuasa dalam bulan Ramadan, dia tidak dapat pahala dari puasa yang dia kerjakan selain rasa lapar saja. Banyak orang bangun malam di bulan Ramadan, beribadah malam di bulan Ramadan, dia tidak dapat apa-apa dari bangun malam dan ibadah malamnya selain rasa bertanggang saja yang dapat. Kenapa? Karena tidak berdasarkan iman, Pak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dalam waktu lebih kurang 10 hari ini, ayo kita perbaharui iman kita. Kita buktikan kepada Allah bahwa kita adalah salah satu orang yang dipanggil Allah untuk menunaikan ibadah puasa sesuai dengan surat Al-Baqarah 183 ini. Kalau tidak punya iman, tidak usah masuk Ramadan, tidak akan sanggup. Tidak akan bisa dia menahan hal-hal yang akan membatalkan puasa, hal-hal yang akan merusak ibadah puasa. Tidak akan sanggup dia menahan, Pak. Satu. Yang kedua,
keutamaan dan keistimewaan ibadah puasa yang diungkapkan Allah dalam surah Al-Baqarah 183 adalah bahwa ibadah puasa itu bersifat universal, bersifat menyeluruh. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ibadah puasa juga telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu, kepada orang-orang sebelum kamu. Nah, kenapa Allah katakan itu di dalam surah Al-Baqarah 183? Itu adalah untuk memotivasi kita. Jangan kita panik masuk Ramadan itu. Jangan kita berkecil hati bahwa ibadah puasa itu tidak kepada umat Nabi Muhammad saja diwajibkan, kepada umat-umat sebelumnya telah diwajibkan juga. Bahkan puasa orang-orang terdahulu itu jauh lebih berat ketimbang kita, Pak. Kita baca sejarah umat Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud dan umatnya telah diwajibkan puasa oleh Allah. Puasa setahun. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Berat. Kita cuma 30 hari, kadang-kadang 29 hari. Nabi Zakaria diwajibkan puasa oleh Allah, puasa sepanjang hari. Siang berpuasa, nanti berbuka. Setelah berbuka, puasa lagi. Sampai sahur. Sahur puasa, berbuka. Nanti puasa lagi. Begitu sepanjang hari puasanya Nabi Zakaria. Dibandingkan dengan kita lebih ringan. Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam diwajibkan puasa oleh Allah selama 40 hari, Pak. Sementara kita 30 hari, kadang-kadang 29 hari. Jadi supaya kita termotivasi untuk menjalankan ibadah puasa, jangan berkecil hati. Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Dia tidak pilih kasih. Diwajibkan puasa juga kepada orang-orang sebelum kita. Jadi gembira hati kita menyambut Ramadan. Jangan panik Bapak Ibu. Oh, minyak goreng itu mau naik, ya naik silakan. Nggak usah beli makanan yang goreng-gorengan. Ya, saya bersyukur kalau minyak goreng ini naik, Pak. Kolesterol kita jadi turun. Kenapa? Tidak mengkonsumsi lagi makanan yang digoreng. Alhamdulillah. Fokus kita ibadah selama 1 bulan ini. Jangan ada kepanikan, jangan ada kesedihan menyambut Ramadan. Marhaban ya Ramadan, gembira. Marhaban itu artinya ungkapan kerinduan. Diungkapkan kepada seseorang yang sudah lama tidak ketemu dengan kita dan kita merindukan kehadirannya. Itu diucapkan marhaban. Marhaban ya Ramadan, kami rindu kepadamu ya Ramadan. Kami ingin beribadah di bulan Ramadan. Kami ingin segera bertemu denganmu wahai Ramadan. Ini yang marhaban. Kalau tidak ada rasa rindu, tidak nyangkut di hati ungkapan marhaban ya Ramadan. Yang ketiga, keutamaan ibadah puasa yang diungkapkan Allah dalam surah Al-Baqarah 183 itu, bahwa ibadah puasa itu menjadikan kita manusia yang bertakwa kepada Allah. Apa istimewanya takwa? Kenapa ibadah puasa itu menjadi tujuannya adalah takwa? Kenapa? Pertama, karena takwa itu merupakan tingkat iman tertinggi. Imam Al-Ghazali membagi tingkat iman itu menjadi 5. Pertama, muslim. Yang kedua, mukmin. Yang ketiga, muhsin. Yang keempat, mukhlisin. Yang keenam, muttaqin. Takwa itu muttaqin. Itulah puncak daripada iman seseorang. Kesempurnaan iman seseorang apabila dia telah mencapai gelar takwa atau muttaqin itu. Satu. Yang kedua, apa keistimewaan orang bertakwa itu? Orang yang bertakwa itu dijamin masuk surga, Pak. Wassari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Selama 1 bulan
Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk merintis jalan ke surga, safarul jannah. Tidak ada di bulan yang lain yang lebih istimewa daripada bulan Ramadan ini. Kemudian takwa itu merupakan pangkat kemuliaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Subhanallah. Nah, jadi pertanyaannya, apakah semua orang yang berpuasa di bulan Ramadan, semua orang yang sholat tarawih di bulan Ramadan itu menjadi orang bertakwa nantinya di akhir Ramadan? Tidak. Tidak. Berdasarkan hadis Nabi tadi, kamman shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang berpuasa di bulan Ramadan, dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi, Pak, untuk keluar menjadi manusia yang bertakwa nanti di akhir Ramadan. Pertama, berpuasalah dengan dasar iman. Yang tadi hadis tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dalam Ramadan dengan dasar iman dan penuh perhitungan, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Syarat yang kedua untuk menjadi orang yang bertakwa itu salat tarawih berdasarkan iman. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan sholat tarawih di malam-malam Ramadan itu dengan dasar iman dan penuh perhitungan, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Nah, ada orang sholat tarawih yang tidak berdasarkan iman, banyak. Sholat tarawih itu harusnya berapa jumlah puasa, segitu juga sholat tarawihnya. Nah, kebanyakan di antara kita 10 terakhir itu sudah hilang, sudah tukar tempat sholatnya, Pak. Sudah bertukar ke mall karena mencari diskon. Nah, ini tidak perlu lagi terjadi di Ramadan yang akan datang. Yang ketiga, syarat untuk menjadi orang bertakwa itu, tutuplah amal di Ramadan itu dengan membayar zakat fitrah nantinya. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang bertakwa. Bapak Ibu yang saya muliakan, kiranya inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.